Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Purwoandini dari Prodi PLB kelas 22B, mata kuliah Pendidikan Disabilitas Netra. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur asesmen kemampuan anak tunanetra. Dalam melakukan prosedur asesmen, ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu kontras, adaptasi gelap, dan sistem persepsi penglihatan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang 1. Kontras. Maksud dari kontras adalah kontras merupakan perbedaan warna suatu objek dengan permukaan di mana benda itu berada disebut kontras. Peningkatan kontras suatu objek terhadap latar belakangnya dapat meningkatkan kejelasan objek tersebut. Peningkatan kontras ini dapat membantu low vision untuk memperjelas melihat objek tersebut. Dan ada salah satu cara untuk membuat kontras adalah dengan meletakkan suatu objek pada latar belakang yang perbedaan warnanya mencolok. Dan contohnya adalah warna hitam di atas putih, kuning dengan hitam, kuning dengan biru, dan lain sebagainya. Yang kedua ada adaptasi gelap, yaitu dark adaptation. Retina dapat mengubah sensitivitas terhadap sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata atau dapat menyesuaikan saat terang dan gelap. Sel reseptor cone berfungsi untuk melihat terang, sedangkan sel reseptor rod berfungsi untuk melihat gelap. Jika mata kita melihat pada suasana yang terang dan tiba-tiba menjadi gelap, maka fungsi cone dan rod saling beradaptasi, di mana rod akan lebih berfungsi. Fungsi seperti ini disebut dengan adaptasi gelap. Dalam beradaptasi dalam suasana gelap, sel cone beradaptasi atau memerlukan waktu kira-kira 10 menit. Sedangkan rod memerlukan waktu kurang lebih 20-25 menit. Sel cone beradaptasi terhadap gelap lebih cepat, sedangkan sel rod beradaptasi lebih lambat. Akan tetapi, persentase jumlah sel rod yang beradaptasi jauh lebih banyak. Jika retina mata telah cukup lama melihat cahaya terang, maka untuk beradaptasi dengan gelap secara sempurna memerlukan waktu beberapa jam. Sedangkan adaptasi melihat cahaya secara sempurna dapat memerlukan waktu beberapa jam. Sebaliknya, adaptasi dari melihat gelap ke terang memerlukan waktu beberapa menit. Perubahan sensitivitas rod untuk beradaptasi dengan gelap dipengaruhi oleh keberadaan rhodopsin. Dan apa sih rhodopsin itu? Ya, rhodopsin adalah zat yang terdapat di dalam sel rod yang dibentuk dari protein dan kromofor. Keberadaan rhodopsin pada mata sangat berhubungan
dengan keberadaan vitamin A. Kalau kita kekurangan vitamin A, untuk adaptasi dengan suasana gelap, maka kita akan terganggu. Gerakan mata atau eye movement, tingkat ketajaman akan optimal pada saat melihat objek. Jika fokusnya terjadi tepat pada fovea centralis, karena area fovea centralis ini sangat kecil, maka ketajaman penglihatan segera menurun begitu fokus ini sedikit bergeser dari fovea centralis. Contohnya adalah saat kita membaca sebuah alinea yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kata, fokus terhadap setiap baris dan kata hanya terjadi sangat cepat. Agar kita bisa membaca semua kata yang ada di dalam alinea tersebut, maka harus membuat gerakan kecil yang cepat dari baris sebelumnya ke baris setelahnya. Gerakan mata seperti itu biasa disebut dengan saccadic movement. Pada saat mata melihat objek yang bergerak, maka mata memfokuskan pada benda tersebut dan melakukan gerakan berputar tanpa gerakan kepala sampai akhir putaran. Kemudian secara cepat mengalihkan fokus ke bagian lain, demikian seterusnya. Sehingga dapat melihat dengan baik benda yang sedang bergerak. Gerakan mata untuk melihat benda yang bergerak disebut dengan smooth pursuit. Dan materi yang ketiga adalah sistem persepsi penglihatan. Pada saat seseorang melihat suatu objek, maka objek tersebut memantulkan cahaya seperti bulan yang memantulkan cahaya dari matahari sehingga bulan sehingga bulan terlihat bercahaya dengan sendirinya, padahal itu adalah pantulan dari sinar matahari. Kok jadi IPA? Dan cahaya tersebut masuk ke dalam mata. Mula-mula cahaya diterima oleh kornea dan diteruskan pada lensa melalui aqueous humor, pupil dan lensa. Pada lensa, cahaya diteruskan menuju retina melalui vitreous humor. Sel rod dan kon yang terdapat di retina merupakan aseptor penglihatan. Yang menghasilkan impuls listrik. Impuls listrik ini
kemudian melewati permukaan retina menuju optik. Permukaan retina menuju optik disk. Setelah itu, impuls tersebut disalurkan oleh saraf mata, yaitu optic nerve, menuju lateral geniculate bodies. Sel saraf atau neuron setengah bagian medial dari retina antara mata kanan dan mata kiri bertemu di optic chiasm. Sedangkan sel saraf setengah bagian lateral dari retina tidak bertemu. Sel saraf setengah bagian medial dari salah satu mata dan sel saraf setengah bagian lateral dari mata yang lain bersama-sama melanjutkan ke optic tract. Sel saraf dari lateral geniculate bodies diproyeksikan menjadi optic tract. Sel saraf dari lateral geniculate bodies diproyeksikan menjadi optic radiation. Di area 17 di otak yang merupakan pusat penglihatan. Di samping itu, area 18 dan 19 merupakan pusat yang berhubungan dengan penglihatan. Di otak impulsif listrik, kemudian disimpan dan diinterpretasi sehingga seseorang memperoleh kesan atau image penglihatan tentang objek yang dilihatnya. Materi kedua yang akan saya bahas adalah solusi tindakan dan terapi jiwa bagi
anak berkebutuhan khusus untuk disabilitas tunanetra. Ya, seperti yang kalian tahu ya, menjadi orang tua yang memiliki anak seperti yang kalian tahu, menjadi orang tua itu tidaklah mudah, apalagi kalau anaknya memiliki kebutuhan khusus ya. Sepertinya contohnya adalah anak dengan disabilitas tunanetra. Pastinya tidak mudah dalam merawat, membesarkan, dan memberi pengetahuan, pengajaran, dan lain sebagainya ya. Masih banyak sekali orang tua yang tidak bisa menyesuaikan diri, sampai depresi. Kenapa sih anakku tidak normal seperti anak-anak lain pada umumnya? Bagaimana cara membesarkannya? Karena mereka juga tidak punya ilmunya seperti kita para guru-guru. Ada yang khawatir, depresi, putus asa, bahkan mereka malu untuk memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada banyak anak berkebutuhan khusus yang diasingkan oleh orang tuanya. Sangat sedih memang mendengarnya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena orang tua belum bisa menyesuaikan diri. Mereka juga belum dibekali banyak ilmu untuk menjadi orang tua yang pantas. Maksud saya, banyak sekali orang tua yang kurang bersyukur dengan keadaan anak yang mereka dapat ya. Dan lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua itu akan terbebas dari belenggu penjara batin yang dibuatnya sendiri, berupa tekanan mental hasil pola pikirnya sendiri. Anak berkebutuhan khusus atau yang lebih sering kita sebut dengan ABK merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya untuk mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Loretta Claiborne, Helen Keller, Ahli atau Ramaditya merupakan anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Tepuk tangan dulu. Ya, mereka telah mampu mengenali bakatnya sendiri dan minat juga potensinya, sehingga mereka semua orang ini berdecak kagum ya dengan kelebihan atas keterbatasan yang mereka miliki. Tapi ya, cerita untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia belum sebagus yang ada di luar negeri ya. Maksudnya tidak seindah itu dan tidak semudah itu menjadi anak berkebutuhan khusus, dan tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa sukses seperti mereka ya. Ada yang diolok-olok, dikucilkan, didiskriminasi, dibully ya kalau kita bilangnya sekarang ya. Jadi potensinya ini tidak bisa, bakat minatnya ini jadi tersendat ya, terbuang dan terkucilkan. Jadi mereka tidak tahu minat dan bakatnya mereka ini apa ya. Soalnya apa? Tidak ada dukungan dari orang tua juga, dan mereka juga tidak ada dukungan dari sosialnya mereka, lingkungan mereka juga ya. Dan fase yang dilalui orang tua anak berkebutuhan khususnya juga ada beberapa ya. Ada yang masuk dalam fase penerimaan, yaitu phase denial atau penolakan ya. Deny itu kan menolak ya. Banyak juga orang tua yang menolak anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus. Apa sih anak ini buta dikucilkan aja? Nah, banyak sekali orang tua yang seperti itu. Terus ada bargaining, penawaran, lalu ada anger, marah, depression, dan acceptance, yaitu penerimaan. Ini paling bagus ya. Banyak sekali orang tua dari anak yang disabilitas yang bertanya, kenapa harus kita sih yang dapat anak berkebutuhan khusus ya? Padahal kan setiap anak kita adalah titipan Allah ya. Apa salah kami? Mereka menyalahkan, kenapa sih aku dapat anak berkebutuhan khusus, apa sih salahku? Padahal dengan adanya anak berkebutuhan khusus itu ya pahala kita bisa menjadi banyak ya. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan terhadap anak ABK ini. Bagaimana cara kita merawat, bagaimana cara kita memberi pelajaran, seperti itu ya. Memiliki anak berkebutuhan khusus atau bahwa anaknya baru tahu kalau anaknya ternyata berkebutuhan khusus ini, kenyataan tersebut bahwa jadi salah satu alasannya kalau dukungan dan edukasi juga perlu diberikan pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga orang tua itu bisa sedia dan siap untuk membimbing anak yang berkebutuhan khusus ya. Dan melakukan intervensi terhadap dua macam coping behavior, yakni problem focus coping yang merupakan cara mengatasi masalah dengan berfokus pada masalah itu sendiri, dan emotion focus coping yang berfokus pada bagaimana mengelola emosi. Jadi kita mengajar ini adalah cara untuk memberi pengertian bahwa anak berkebutuhan khusus ini memang membutuhkan kesabaran, tingkat kesabaran yang sangat tinggi, melebihi anak normal biasa. Kalau anak normal saja membutuhkan tingkat kesabaran ya, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Dan perasaan ketika menghadapi permasalahan. Problem focus coping melibatkan aspek kognitif dan aspek perilaku, di mana individu menganalisis masalah dan berbagai informasi terkait masalah, kemudian merencanakan alternatif solusi dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan mencari nasihat dari orang lain sebelum memutuskan atau bertindak. Self esteem atau self evaluasi, sehingga anak memiliki orang tuanya memiliki peran yang sangat penting ya untuk self esteem maupun self evaluasi, sehingga anak memiliki kepercayaan diri meskipun anak ABK. Jika orang tuanya itu sangat mendukung dan mengajarkan anaknya untuk percaya diri, insya Allah semua itu akan berjalan dengan lancar untuk dapat tampil di masyarakat dengan keterbatasannya. Banyak juga anak ABK yang sangat percaya diri dengan keterbatasan yang mereka miliki ya. Perkembangan anak dalam kehidupan sosial dapat dilakukan dengan teknik sosial konstruktivisme. Hal ini perlu kerjasama dari pihak sekolah dan pihak orang tua. Jadi kalau pihak sekolah sudah mengajarkan untuk mereka kepercayaan diri, tapi di rumah ternyata orang tuanya malah mendiskriminasi, itu kan sama aja anaknya bisa jadi tidak berkembang di masyarakat juga dan tidak memiliki kepercayaan diri yang lebih ya. Dan orang tua juga harus mendukung semangat belajarnya. Nah, kalau saat belajar anak ABK ini tidak didukung oleh orang tuanya, ya anak itu bakal stuck di tempat itu aja, akan terjebak di tempat itu saja ya. Dan juga harus memiliki mental yang kuat, karena menjadi anak ABK itu memang tidak susah, dan banyak anak yang memang tidak ingin dilahirkan menjadi anak berkebutuhan khusus, tapi bagaimana, itu sudah dari takdir ya, jalan Allah, itu semua jalan Allah. Jadi anak ABK memang membutuhkan bimbingan khusus, dan sangat penting orang tua menyemangati anaknya dalam segi pembelajaran maupun perilaku untuk mendukung dalam sosial bermasyarakat dan menimbulkan mental yang sangat tinggi, agar mereka saat diolok-olok atau dikucilkan mereka sudah punya mental yang sangat
kuat. Terima kasih, itulah tadi video pembelajaran untuk disabilitas tunanetra. Kita bertemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum.